situ. Ya, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tayyib. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan muttaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tayyib. Kita lanjutkan kembali ya pembacaan kita di kitab At-Tuhfatus Saniyah, dan sekarang sudah barakallahu fikum sampai kepada halaman 9, yaitu pembahasan yang baru min anwa'il kalam, ya, dari macam-macam kalam. Kemarin sudah disebutkan barakallahu fikum, kalam itu ada 4, ya. Ada lafadz, ya, ada lafadz, kemudian ada murakkab, kemudian mufid, kemudian yang terakhir yaitu wad'ul arabi, ya. Jadi kalam tidaklah disebut kalam kecuali dengan bahasa Arab. Kemudian tersusun dari kata-kata, ya, tersusun dalam bentuk lafadz, ya, mufid, difahami oleh lawan bicara, dan dia harus di dalam bahasa Arab. Adapun selain bahasa Arab bukan kalam di sisi inda nahwiyin ay inda nuhah, ahlu lughah, ahlu nahwu, ya. Ini secara istilah. Tayyib. Jadi itu yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum di dalam matan beliau, ya, ketika menjelaskan daripada al-kalam. Dan syarahnya sudah kita baca, walhamdulillah. Tayyib, sekarang kita masuk kepada min anwa'ul kalam, ya, macam-macam kalam. Mana dia? Ya. Qala al-musannifu, ya, wa aqsamuhu salasah. Ya, pembagian kalam itu ada 3. Ya. Jadi kalam atau jumlah, ya, jumlah itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat, ya, yang mufid, yang sudah dipahami, yang sudah jadi, walaupun dia hanya 2 kata, ya, 3 kata dan seterusnya, selama dia mufid dan bahasa Arab dan seterusnya, itu adalah kalam. Maka inilah bahan-bahan daripada al-kalam, ya. Tidaklah kalam itu terjadi, ya, kecuali dari ketiga bahan ini, dasar ini. Apa dia? Yang pertama ismun, yaitu isim. Yang kedua fi'alun, yaitu fi'il. Yang ketiga ada harfun. Di sini ada tanbihat, ya, ada catatan, ya, yaitu ja'a li ma'nan. Karena huruf di dalam bahasa Arab itu ada 2, harful ma'ani dan juga harful mabani, ya. Yang mana yang digunakan di dalam bahasa Arab? Maka yang digunakan adalah yang harful ma'ani, ya, yang bermakna, ya, yang menghasilkan makna. Adapun harful mabani itu adalah seperti huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, seperti itu. Fi'il juga, fi'il terbagi ada 3, ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, dan juga fi'il amr, ya, fi'il amr. Isim, ya, isim juga banyak, ya, pembagiannya, ya. Tayyib. Ya, seenggaknya ini secara garis besar bahwasanya kalam atau jumlah kalimat itu tidaklah, ya, terjadi kecuali oleh 3 ini. Isim, fi'il, huruf, hanya 3 ini saja. Enggak ada yang lainnya, enggak ada selainnya. Tayyib. Kemudian masuk ke dalam syarah. Qala syarih,
Ya, wa aqulu, dan aku katakan alfadul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum. Lafat-lafat yang mana orang-orang Arab itu mereka menggunakannya di dalam ya ucapan mereka, pembicaraan mereka, keseharian mereka, ya, wa nuqilat ilaina, dan yang telah sampai kepada kita, yang telah dinukilkan kepada kita ini, anhum, dari mereka, ya. Jadi lafat-lafat itu adalah dari kalamnya orang Arab, seperti itu. Fanahnu natakallamu biha, maka kita berbicara dengannya, fi muhawar, fi muhawar, apa ini, fi muhawaratina, ya, di dalam hiwar, ya, di dalam apa namanya, pembicaraan kita, hiwar kita, percakapan kita, wa durusina, di dalam belajarnya kita, ya, di dalam seluruh pelajaran-pelajaran kita, kata syarih, wa naqra'uha fi kutubina, dan demikian juga ketika kita membaca di dalam kitab-kitab kita, ya, semuanya dengan bahasa Arab, ya, bicara, belajar, membaca, wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina, dan demikian juga saat kita, ya, menulis kepada keluarga kita dan juga kepada teman-teman karib kerabat kita. Ini mengirim pesan. Ini menunjukkan bahwasannya di masanya, ya, saat itu di Mesir sana, mereka para penuntut ilmu syar'i, ya, mereka berbicara dan seluruhnya itu dengan bahasa Arab, menulis, membaca, ngobrol, ya, mengirim pesan, ya, risalah, itu dengan bahasa Arab. Iya, seperti itu. Kemudian la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya. Ya, maka masing-masing dari itu, ya, terjadi dengan tiga dasar tadi, bahan tadi, ya. Kalau orang mau buat apa, bahan makanan itu bahan apa, ada bahan-bahannya. Demikian juga dengan bahasa Arab, ya. Seluruhnya percakapan, belajarnya, pembacaan kitab, penulisan, kitabah yang sudah disebutkan kemarin di dalam ulum, ya, ilmu lughah itu ada 13 cabang kurang lebih. Semuanya ini berasal dari isim, fiil, dan huruf. Tayyib. Ammal ismu fahuwa fil lughah. Isim, ya, kita bahas secara rinci lagi, kita uraikan kembali. Yang pertama adalah isim. Isim itu di dalam istilah bahasa secara sempit ini, ya, di dalam bahasa secara lebih sempitnya, yaitu artinya definisinya adalah barakallahu fikum madalla ala musamma, ya, apa saja yang dia itu menunjukkan kepada nama, ya, nama seperti isim artinya nama, kan seperti itu. Ada isim alam, ya, nama-nama orang, nama kota, nama sebagainya. Jadi ini secara bahasa saja, secara sempitnya seperti itu. Ya, itu madalla ala musamma. Ini kaidahnya nanti dihafal, ya, madalla ala musamma, keluar di ikhtibar, ya. Nggak boleh, ya, rosib. Kalau rosib, wallahu a'lam. Taib. Ya, jadi madalla ala musamma, ya, isim nama seperti itu secara lughah. Tapi secara istilah di kalangan ahlu nahwu, ya, itu secara lebih luasnya adalah, ya, wa fi istilahin nahwiyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kata yang dia itu menunjukkan, kalimat itu kata, kalau jumlah itu baru kalimat, seperti itu. Ya, yaitu kata yang dia itu menunjukkan kepada maksud atau arti, makna itu maknanya maksud atau arti, fi nafsiha, yang tidak terkait dengan yang lainnya, berdiri sendiri, ya, isim kata benda tidak terkait dengan yang lainnya. Apa dia maksudnya? Walam taktarin, ya, bizamanin, dia tidak, isim itu tidak berkaitan dengan waktu, ya, Muhammad ya Muhammad, ya, enggak ada setelah Muhammad masa lampau akan datang, enggak ada. Muhammad ya Muhammad, kitab ya kitab, seperti itu, ya. Kolam ya kolam,
wa ali wa rajulun. Ya, ini amsilahnya, contoh-contohnya. Wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tufah, ya, wa laimun. Apa ini laimun? Maimun. Ya, Allahu a'lam. Laimun. Wa asa, tongkat. Lemon. Lemon ya. Insyaallah. Ya, laimun. Ya, laimunatun. Tayyib. Sahih lemon? Nah. Tayyib. Kemudian wa asa, ya, asa itu tongkat, ya. Fa kullu wahidin min hadhil alfadi yadullu ala ma'nan. Jadi, ya, ini contoh-contohnya nih. Muhammad, Ali, Rojul, Jamal, ya, Jamal apa Jamil? Jangan salah, Jamal atau Jamil. Ada orang kasih nama anaknya Jamal, ya. Wallahul musta'an. Orang tua nggak ngerti, la ya'rifuna al-lughatal arabiyyah, ya, kasih nama Jamal, ya. Apa maksudnya Jamal? Unta itu, wallahu musta'an. Tambahin ya, jadi Jamil, tampan. Jangan Jamal, ya. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Nahrun, ya, tufah, laimun, asa. Ini semuanya merupakan dari nama-nama isim atau kata benda yang kesemuanya ini merupakan alfat, lafat-lafat. Lemon. Iya, insyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Aywa. Tayyib. Ya, yang menunjukkan ya dulu ala ma'nan, menunjukkan pada arti atau maksud tertentu, ya. Muhammad nama orang, Ali nama orang, rojulun, ya, laki-laki. Ini semua memiliki arti, memiliki maksud seperti itu, ya, menunjukkan kepada makna. Tapi walam taktarinu bizamanin, ya, tidak terikat dengan waktu. Berbeda dengan fi'il, nanti akan kita sebutkan. Walaysa zamanu, ya, dakhilan fi ma'na, ya, jadi enggak terikat dengan waktu, ya, di dalamnya, ya, maka ini fayakunu isman. Tayyib. Maka inilah dia al-isim. Paham sampai sini? Ada soal? La, tayyib. Istamir. Wasil ya ikhwah, barakallahu fikum. Wa ammal fi'lu fahuwa fil lughah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan fi'il. Tayyib. Kemudian fi'il secara lughah sama seperti isim secara lughah, ada secara lughah, secara istilah. Secara sempitnya itu adalah al-hadath. Ya, al-hadas, bukan hadas kecil, hadas besar, ya. Fahimtum al-an? Tayyib. Al-hadas yaitu perbuatan atau kejadian. Ya, seperti itu, perbuatan atau kejadian. Dan ya ini secara lughah, secara bahasa fi'il adalah al-hadath, ya, dihafal. Kemudian wa fi istilahin nahwiyin, di kalangan ahli nahwi, ya, secara istilah yaitu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha, yaitu kata yang menunjukkan kepada arti, ya, yang tidak terkait dengan yang lain. Waqtarinat bi ahadil azminatis salasah, ya, dan terikat dengan salah satu daripada waktu, keterangan waktu atau masa, pada zaman seperti itu. Ya, allati hiyal madi wal hal wal mustaqbal, ya, ini kata lain daripada fi'il madi, mudhari dan juga amr. Jadi, ya, barakallahu fikum, al madi ini masa lampau, ya, yang telah terjadi, al hal ini keadaan yang sekarang, mustaqbal yaitu setelah takallum, ba'da takallum, ya, ini setelah berbicara, ya, yang menunjukkan kepada apa? Talab, ya, nanti insyaallah taala kita sebutkan. Nahwu, contohnya daripada fiil-fiil, ya, kataba, ya, kataba. Kataba telah menulis, ya, artinya telah menulis dari fiil madhi, ya. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabah. Ya, kataba itu menunjukkan arti al-kitabah, penulisan, ya, penulisan kitabah, seperti itu. Jadi kita harus tahu nanti tasrifnya bagaimana, ya, kemudian lanjut, ya, naik level kepada i'lal, ya, mumet, ya.
karepmu we. Thayyib. Wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil madhi. Maka inilah dia fiil yang menunjukkan pada waktu al-madhi, ya, yang telah lampau. Barakallahu fikum. Thayyib. Kemudian wa nahwu yaktub. Ya, yaktub di sini yaitu fiil mudhari yang menunjukkan hal, keadaan sekarang, ya, sedang atau akan terjadi. Dia memiliki dua makna, nanti kita sebutkan. Fa innahu, ya, dalun ala makna wa huwal kitabatu aidan. Ya, sama artinya itu penulisan, artinya sedang atau akan menulis, ya, fiil mudhari, ya. Iya. Ya, maknanya al-kitabah juga. Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil hadir, ya, ini menunjukkan kepada makna, ya, waktu yang sedang berlangsung, sedang atau akan, ya, al-hadir atau al-hal atau, ya, mudhari, seperti itu gampangnya. Kemudian wa nahwu uktub, ya, ini fi'il amr, ya, tulislah, seperti itu. Uktub. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan. Sama, artinya juga al-kitabah, ya, penulisan. Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanit takallum. Ya, ini menunjukkan setelah waktu setelah berbicara, ya, orang yang berbicara itu telah berbicara, ya, menunjukkan permintaan, ya, tulislah, seperti itu, atau perintah. Thayyib. Maka fahada huwal fi'l, ya, maka inilah dia al-fi'l, ya. Ini sudah kita baca ya tadi, ya, sudah dibaca belum sampai huruf? Mana huruf? Aina al-harf? Wallahu musta'an. Mana fi'il? Tadi mana huruf, ya? La haula wala quwwata illa billah. Oh iya. Taib, sudah kita baca ini. Jadi tadi sudah jelaskan fi'il ada 3, fi'il madhi, mudhari, amr. Kemudian lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi, ya. Taib. Wa mislu hadhil alfat, ya. Jadi contoh-contoh lafaz tadi, ya, lafaz-lafaz tadi, ya. Ini kita sebutkan nasara wa yansuru wansur, ya, wa fahima yafhamu wafham, wa alima ya'lamu wa'lam, wa jalasa yajlisu wajlis, wa daraba yadribu wadrib. Ya, ini semua merupakan daripada lafaz atau kalam, ya, yang dia itu masuk kepada cakupannya fiil, seperti itu. Taib. Ya. Kemudian, ya, ini secara rinci kita sebutkan wal fi'lu ala salasati anwa'. Fi'il itu dia ada 3 macam, ya. Ini sudah ma'ruf, yaitu fi'il madin, ya, kemudian mudhari', kemudian amr, ya, fi'il madi, mudhari', amr. Fal madi, yaitu madi, fi'il madi itu apa? Ya, yaitu madalla ala hadasi, ya, ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takalluma. Jadi fi'il madhi itu adalah kata yang dia menunjukkan setelah terjadinya, ya, orang yang telah berbicara, apa terjadinya perbuatan sebelum orang itu berbicara, qabla zamanit takallum, ya. Jadi telah terjadi dulu baru orang itu berbicara, seperti itu, ya. Ya. Nahwu contohnya, nahwu, ya, contohnya di sini barakallahu fikum, kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara wa astaraka. Tayyib. Ya. Tarjim bi nafsikum. Ya, wala ubali. Aywa. Wal mudhari', ya, yang mudhari' sekarang barakallahu fikum, madalla ala hadasin yaqa'a fi zamanit taqallumi aw ba'dih. Jadi fi'il mudhari', ya, ini sudah ma'ruf semua. Kata yang dia itu terjadi
ya ala hadasin yaqa'a yang akan terjadi. Kalau tadi waqa'a fi'lul madi, sekarang pakai fi'il mudhari yang akan terjadi fi zamanit takallum au ba'di. Nah ini maknanya fi'il mudhari ada dua, sedang atau akan. Ba'dah di situ artinya akan, ya. Kalau yaqa'a fi zamanit takallum itu sedang, ya. Tulis di atasnya sedang, tulis sedang dan akan. Ba'dahnya sedang, ya. Jadi ya menunjukkan keterangan kata kerja sedang atau akan terjadi. Tayyib. Contohnya nahwu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yastarik. Tayyib. Kemudian wal amr, fi'il amr yaitu madalla ala hadasin yutlabu husulahu ba'da zaman takallumi. Jadi fi'il amr itu adalah kata kerja barakallahu fikum yang dia itu menunjukkan permintaan, ya, yang terjadi setelah diucapkan oleh pembicara, ya, ba'da zaman takallum. Nahu contohnya uktub wa afham wa akhraj wa akhruj, ukhruj, ya, ukhruj wasma isma wansur wa takallam, ya, istighfar, ya, wastaghfir, wastarik dan seterusnya. Ini merupakan fiil-fiil amr. Ya, wadih. Ya, insyaallah. Ya. Kemudian ya wa ammal harfu fahuwa fil lughah. Sekarang huruf, ya, huruf, ya, yaitu secara lughah, secara sempitnya lagi dari sisi bahasa. Apa itu huruf? Yaitu at-taraf, ya. At-taraf itu apa? Bimana yakni di ujung seperti itu, di ujung atau di pojok, di sisi seperti itu, ya. Ya, itu istilah daripada bahasa disebut dengan at-tarf, ya, di ujung seperti itu gampangnya. Wa fi istilahin nuhah, dan secara istilah, ya, tadi bahasa sekarang istilah ahli nahwi, kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha, ya, kata yang dia itu menunjukkan terhadap arti dari selainnya itu ketika dia digabung fi ghairiha, ya, nahu, ya, contohnya min, ya, harfu jarin ini, ya, harfu jar, ya, dia merupakan dari huruf, terdiri dari dua huruf, mim dan nun, seperti itu. Tapi dia memiliki arti karena ini daripada harful ma'ani. Fa inna hadzal alfadhu kalimat fa inna hadzal alfadhu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa libtida. Ya, jadi lafaz kata min di sini, ya, kata yang dia itu menunjukkan terhadap arti, dia punya arti. Min itu kan dari, seperti itu. Ya, min itu artinya dari bahasa Indonesianya. Ya. Kemudian wa huwa libtida, ya, dia itu permulaan. Ya, min itu permulaan. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimat, ya, ghairiha. Jadi huruf itu dia ibaratnya seperti antum, ya, seperti antum, nggak sempurna bila tanpa ada yang lainnya. Ayo, ya, jadi dia harus bergandengan dengan yang lainnya, seperti mubtada khobar, seperti itu, baru dia berarti, bernilai. Kalau sendiri dia, ya, Allahul musta'an, nggak ada artinya, seperti itu. Jadi harus bergandeng dengan kata setelahnya, seperti itu. Ya, wahadal mana la yatimu, tidak akan sempurnalah huruf ini hingga dia bergandeng hatta tadumma, bergandeng ila hadhil kalimat, ya, ila hadhil kalimati ghairiha, dengan kata-kata selainnya, kata setelahnya, ya, seperti itu. Fatakul, maka kamu katakan contohnya di sini, ya, dhahabtu minal bait, ya, aku telah pergi, ya, ke sebuah rumah, ya, al bait, ya, dengan alif lam artinya sudah jelas, ya, aku pergi ke apa, dari sebuah rumah, seperti itu, bukan ke, afwan, ya. Dhahabtu minal bait, ya, aku telah pergi dari sebuah rumah, masalan, contohnya. Tayyib, wadih, insyaallah. Tayyib, walhamdulillah, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran nahwu kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Kita tutup
dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.